Silakan duduk, saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang ke-5 disambung dengan pasal yang ke-6 itu. Kita akan belajar firman Tuhan seperti yang kita nyanyikan. Hosea pasal 5 lebih dahulu ayat yang ke-15. Kemudian diteruskan dengan Hosea 6 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Di sini dikatakan pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, kita harus menyadari bahwa manusia di dalam dunia ini tidak ada yang tanpa masalah. Selama kita hidup di dalam dunia ini, dari dikandung di dalam perut ibu sampai kita nanti mati, tetap bawa masalah. Maka dari itu tidak ada jalan lain kecuali saudara dan saya mempunyai satu harapan dan satu pegangan di mana saudara dan saya dapat mengatasi masalah demi masalah. Saudara tidak akan dapat mengatasi dimanapun dengan apa yang ada di dalam dunia. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa hikmat manusia itu adalah satu kebodohan bagi Allah. Sedang hikmat Allah satu kebodohan bagi manusia. Jadi saudara dan saya diizinkan memilih. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia diberi hak memilih. Karena dia sudah tahu antara baik dan jahat. Maka dari itu manusia disuruh memilih. Dan saudara dan saya, kalau kita perhatikan firman Tuhan, pada waktu zaman sebelum Tuhan Yesus, Tuhan Allah memberikan bangsa Israel hukum Taurat. Dan ternyata bangsa Israel, orang pilihan Allah, tidak ada yang dapat menggenapkan Taurat. Semuanya gagal, termasuk Musa. Maka sejak itu Tuhan Yesus lalu turun ke dalam dunia. Lalu Tuhan mengatakan, hanya karena iman engkau dan saya diselamatkan. Nah, kalau saya tanya saudara, saudara ini jadi orang Kristen ini sementara ini sudah jalan dalam iman apa belum? Mesti katanya sudah. Tapi kenyataannya apa yang kita baca tadi, pertobatanmu itu pura-pura di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Sebab di hadapan manusia, saudara tidak pura-pura, karena kelihatannya setia. Tapi di hadapan Tuhan, yang penting di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia itu bisa ditipu, saudara. Tapi yang penting di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana supaya kita ini ibadah kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh.
tidak pura-pura. Kalau sungguh-sungguh, maka semua janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Betul tidak? Sebab Tuhan tidak mungkin bohong. Nah, kalau tidak digenapi, sebetulnya salah siapa? Salahnya Tuhan atau salahnya manusia? Salah manusia. Tapi manusia kerap kali tidak tahu, saudara, salahnya di mana. Karena apa? Karena manusia selalu menilai menurut hikmatnya sendiri, kepintarannya sendiri, pengetahuannya sendiri. Selama saudara dan saya menilai hikmat Allah, Kristus, firman, menurut penilaian pikiranmu sendiri, saudara tidak akan sampai. Saudara tidak bisa mengenal. Makanya saudara perhatikan. Kalau saudara ini mau ikut Tuhan, ya dah, mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh mau dengar suara Tuhan, nanti kan selalu di dalam hatimu itu ada dua suara, ya dah, selalu ada dua. Lalu kamu mulai bingung. Karena apa? Karena di dalam kamu itu ada dua roh, ya dah, rohmu dan roh dari Allah. Roh dari Allah itu rohmu, yang satu roh Kudus itu roh Allah. Jadi ada dua. Nah, demikian engkau mau nurut, lalu Roh Kudus berbicara. Setelah Roh Kudus berbicara, kemudian kamu pikirkan, kamu renungkan, kamu analisa, pasti muncul roh yang lain, yaitu rohmu berbicara. Karena apa? Karena rohmu ini sudah mempunyai banyak watak daripada setan. Jadi kadang kerap kali tidak sadar, selalu cenderung berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu maksudnya itu melanggar firman, menjauhkan diri engkau dari Tuhan. Maka selalu timbul dua suara ini. Nah, kenapa? Karena suara yang pertama ini, Roh Kudus, ini yang dari Allah ini, Roh Kudus ini, selalu tidak bisa diterima dan masuk akal dengan hikmat dan pikiran kita. Kalau Tuhan berfirman, saudara tidak akan bisa mengerti. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Saudara dan saya hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus memberikan pengertian. Dan Roh Kudus memberikan pengertian kalau saudara baca firman. Dan yang kedua, kamu dapat pengertian Roh Kudus biar kalau kamu membuka hati dengan motivasi hati yang mau belajar, mau percaya, mau nurut. Kalau enggak, selalu gagal. Karena Tuhan itu kalau kita melihat segala sesuatu itu, saudara, hampir semuanya apa yang Tuhan perintahkan itu tidak masuk akal. Maka kerap kali di dalam ayat ini berkata apa? Aku akan pergi ke tempatku. Itu yang ngomong tadi siapa? Tuhan. Aku akan pergi ke tempatku. Lalu meninggalkan saudara dan saya sampai saudara mengalami kesesakan. Sebab dikatakan di situ, kalau kamu nanti mengalami kesesakan, kamu merindukan Tuhan. Jadi dipepet dulu dah. Dipepet dulu dah. Lah, sebetulnya kalau kamu itu mengenal Tuhan dan cinta Tuhan, perlu dipepet kan enggak? Enggak dah. Enggak perlu dipepet dah. Tapi kenyataannya kamu hidup sekarang ini dipepet dulu baru nyari Tuhan atau dekat dulu? Dipepet dulu dah. Contohnya gini. Kalau kepepet sembayangnya banyak. Kalau enggak kepepet sembayangnya lupa. Nah, itu masalahnya. Makanya Tuhan mengatakan aku akan pergi. Sebab saudara dan saya pasti ditinggalkan Tuhan. Lalu kamu dibiarkan menghadapi masalah. Tuhan tidak nolong, Tuhan tidak menyertai. Dan rasain
baru kamu nanti teriak-teriak minta tolong. Rugi enggak? Rugi, saudara. Maka dari itu Tuhan Hosea pesan ini. Tuhan melalui Hosea pesan. Kan sungguh-sungguh belajar, usahakan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Usahakan. Nah, jadi bagian saudara berusaha mengenal Tuhan. Tapi semuanya itu kalau Tuhan tidak menyatakan diri, kamu juga tidak bisa. Ya dah? Kamu berusaha cari Tuhan kemana? Wong dia tidak kelihatan. Nah, maka dari itu bagaimana supaya saudara melakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Sebab Tuhan tidak mungkin bohong. Asal kamu melakukan bagianmu, Dia akan menggenapinya. Nah, di mana kuncinya? Di Yohanes 14 ayat 21. Jadi saudara berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh itu perjuangan enggak? Perjuangan. Makanya dari itu kalau kamu tidak mau berjuang enggak bisa. Kalau kamu mengatakan begini, kan semuanya itu anugerah. Betul. Memang semua anugerah. Tapi engkau harus membayar bagianmu. Tuhan akan membayar bagiannya. Nah, apa yang dituntut oleh Tuhan daripada saudara? Di dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi tadi kan Tuhan mengatakan ayat tadi, aku akan pergi ke tempatku sampai kamu merindukan aku. Betul lah. Sekarang di sini berkata apa? Kalau kamu memegang perintahku dan melakukannya itu, tandanya kamu mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku, kata Tuhan, akan menyatakan diriku kepadamu. Jadi dia datang enggak? Hah? Nah, kalau kamu bersama dengan Tuhan, apa yang kamu takuti? Tidak ada masalah yang kamu takuti. Tidak ada masalah. Nah, bagaimana sekarang kita supaya bisa memegang perintahnya Tuhan ini bagaimana? Nah, saudara mesti membaca firman. Nah, perintah yang mana yang harus kamu pegang? Ayo. Menurut pikiranmu perintah yang mana? Hah? Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lah ya prakteknya itu piye? Ayo, perintah yang mana? Nah, ini saudara harus tahu. Sebab Alkitab ini kan banyak toh. Banyak toh. Kamu suruh nggak bikin menggenapi perintah dari A sampai Z bisa? Nggak bisa. Lah kalau nggak bisa, berarti kamu nggak ngasih Tuhan. Yang dimaksud oleh Tuhan itu begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, yang dinamakan perintah itu adalah rema. Bagian saudara dan saya membaca firman seluruhnya. Nanti di dalam saudara hidup, nanti firman Tuhan itu muncul. Roh Kudus. Nah, jangan mengharapkan melalui audible. Sebab audible itu jarang sekali. Kalau audible itu biasanya itu yang ngomong itu Tuhan Yesus pribadi. Nah, karena Tuhan Yesus sekarang di surga sudah diwakili sama Roh Kudus, yang ngomong tuh Roh Kudus. Lah, Roh Kudus ngomongnya bagaimana? Mengingatkan kamu tentang firman. Jadi kamu tugasmu baca firman banyak-banyak. Makanya dikatakan firmanku yang membersihkan kamu. Firmanku yang membersihkan kamu. Maka kerap kali orang ini banyak yang tidak bisa ngerti.
Mana bisa cuma baca firman tok. Terus masalah kita, pikiran kita bisa dibaharui. Loh, saudara itu kalah pintar sama orang komunis. Orang komunis itu kalau mau mencari orang yang dididik, diprogram supaya dia setia, itu di brainwash. Bagaimana brainwash? Cuci otaknya bagaimana? Gak ngerti. Kamu didengerin kaset terus, siang malam tidur bangun denger terus perintah. Sampai kamu tidak bisa memikir yang lain, pikiranmu hanya perintah. Nah, ini contohnya, ini buktinya. Anak-anak yang zaman sekarang ini loh, yang di Amerika, di Jepang barang itu, kenapa anak-anak banyak yang bunuh diri? Karena dengar nyanyian rock, hard rock yang itu yang mana kill, bunuh diri. Tahu-tahu bunuh diri. Karena suara itu ngiang terus. Nah, itu caranya sebetulnya itu cara Alkitab. Jadi saudara jangan salah. Setan yang niru Tuhan, bukan Tuhan yang niru setan. Dan anak-anak Tuhan ini tidak ngerti. Makanya saya waktu ketemu Tuhan pada waktu umur 12, Tuhan berkata, jadi hambaku. Tuhan berkata, Tuhan tidak berkata begini, ke gereja tidak. Baca Alkitab. Aku bilang, baca tidak ngerti Tuhan. Aku tidak butuh kamu ngerti. Tapi kamu nurut. Saya baca terus. Sehingga akhirnya firman ini mengisi hati pikiran saya, merubah watak perangai semuanya. Benar-benar dibersihkan. Penyakit pun hilang. Hilangnya bukan karena hilang dengan sendirinya gitu. Enggak. Setelah kamu sakit, lalu kamu nanti dapat firman. Karena firman ini, Yesus berkata apalah? Akulah jalan. Dan firman Tuhan itu pelita yang nuntun saudara dan saya kepada apa? Kepada persoalan kunci dari masalah-masalah yang dapat diselesaikan. Saya punya eksem dulu di kaki saya sampai kuku saya ini, kaki ini hilang semua, ini bekasnya masih ada. Sekarang tumbuh semua sempurna. 20 tahun enggak sembuh-sembuh. Padahal saya umur 12 sudah kenal Tuhan sungguh-sungguh. Sudah diajar Tuhan sendiri. Tapi kenapa 20 tahun enggak sembuh-sembuh? Sampai saya itu ke dokter spesialis kemana, enggak bisa sembuh saudara. Akhirnya sampai seperti mau kena kusta. Karena apa? Kukunya hancur semua. Hancurnya enggak sakit. Jadi moprol gitu loh. Sedikit sampai saya bilang, wah ini kusta ini jangan-jangan. Lalu akhirnya saya bilang gini, Tuhan, ini kok enggak sembuh-sembuh itu di mana salahnya? Nah, enggak ditunjuk-tunjui saudara. 20 tahun. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu. Kalau belum waktunya, kamu ditunjui pun enggak bisa. Karena apa? Karena kamu masih pakai hikmatmu sendiri, akalmu. Sehingga pada waktu satu hari, tahun 80, saya doa puasa, yang doa puasa itu 3 bulan. Lalu Tuhan berkata, coba kamu lihat hatimu. Kemudian saya dilihatkan hati itu kayak jembangan gitu, kayak bokor gitu. Tapi tidak ada dasarnya. Lalu saya bilang, loh hati kok dangkal gini? Dangkal kan karena kamu lihat sebentar. Coba tanganmu masukin. Tak masukin tuh tidak ada dasarnya. Tuhan bilang, sampai seperti dalamnya lautan pun tidak sedalam hati. Nah, lalu mata saya dibuka, mata rohani dilihatkan terus masuk ke dalam. Terus sampai di dasar hati saya, belum dasar, di dalam sekali itu ada bulatan hitam segini. Saya bilang, loh ternyata hatiku kok hitam. Tuhan bilang, itu yang menyebabkan eksemmu itu tidak sembuh-sembuh 20 tahun. Karena apa? Tertanam di dalam hati yang dalam sekali.
Jadi kalau tidak kamu benar-benar dekat sama Tuhan, dinyatakan tidak bisa. Makanya nyanyian tadi, kamu akan dibawa terbang tinggi. Dan itu bukan usaha manusia. Tugasmu cuma apa? Cuma apa? Hah? Nurut. Nah, coba kamu dibawa terbang tidak mau, gelebakan jatuh. Ya dah. Sekarang yang megang kamu atau Tuhan yang megang kamu? Hah? Tuhan. Kalau kamu yang megang, rontok. Belum tinggi aja wes kabur. Jadi kalau Tuhan yang megang aman, tapi kalau kamu yang pegang Tuhan pasti jatuh. Nah, pada waktu saya tanya, itu apa Tuhan? Sakit hati. Loh, aku sakit hati sama siapa? Sama ommu pada waktu kamu umur 10 tahun. Wah, tobat aku. Pantesan itu terkubur dalam-dalam. Lah umur 10 tahun lah, ngerti saudara? Jadi ternyata penyakit-penyakit yang timbul belakangan itu gara-gara apa? Sakit hati. Maka dari itu jangan kamu sakiti hati anak-anakmu. Ngerti saudara? Kamu tidak terasa. Kalau ternyata itu anak-anakmu itu pernah sakit hati. Sebab apa? Sebab dengan itu terbentuk hati yang keras. Saya terus terang, kenapa saya kok orang yang keras hati? Saya penentang, pemberontak. Saya harus mempunyai suatu tekad, saya harus berhasil. Kenapa? Saya pada waktu kecil ternyata banyak ditekan dan dihina. Ini loh saudara. Kerap kali kita tidak nyadari bahwa kekerasan-kekerasan kita itu akibat dari waktu kecil. Itu sebetulnya akibat dari apa? Kepahitan hati. Itu yang menyebabkan menjadi penghalang. Sehingga Tuhan tidak bisa menyatakan dirinya. Tidak bisa tuntas. Penyakit tidak sembuh-sembuh. Berkat tidak turun-turun. Itu semua ada sebabnya. Dan itu tidak bisa dihilangkan kalau saudara dan saya tidak dibukakan oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus belajar kenali Tuhan. Dengan cara apa? Menurut baca firman, percaya, dan lakukan saja apa yang Tuhan katakan. Sebab apa yang dikatakan Tuhan itu tidak masuk akal, tapi jalankan. Nah, lalu kerap kali orang tanya gini, nah kalau salah bagaimana? Nah, lalu saya bilang, kenapa kamu takut salah? Nah kalau salah kan tidak nyenengin Tuhan loh. Sebetulnya kalau salah itu sebetulnya karena kamu malu, gengsi, atau karena kamu takut hukumannya. Tidak mungkin, Tuhan itu tidak akan menghukum kamu kalau kamu belum tahu. Kalau kamu dihukum itu disebabkan apa? Karena kamu sudah tahu, tapi kamu lakukan, maka kamu dihukum. Maka dari itu, yang dibutuhkan Tuhan apa? Hati yang mau nurut, beriman, percaya apa yang dikatakan Tuhan, lakukan. Dan setia dalam perkara kecil, saudara. Saudara kerap kali apa? Wah, perkara gitu saja kok tanya Tuhan. Loh. Coba contohnya, masak saja kok mosok sembahyang. Ayo coba. Pergi kok sembahyang. Sekarang saudara tadi nyanyi dah. Jadikan aku rumah apa? Doa. Jadi kamu ini rumah siapa? Roh Kudus. Roh Kudus di dalam dirimu itu sebagai Tuhan atau sebagai tamu? Kalau ditanyai pasti jawabnya Tuhan. Lalu saudara dan saya ini sudah dibeli sama Tuhan dengan harga tunai. Lalu statusmu sebagai anak atau budak? Anak. Berarti kau anak belian ya. Bukan anaknya Tuhan sungguh-sungguh dah. Anak dibeli. Saudara tahu, pertama kali memang kamu dibeli. Tapi sebetulnya itu
Yang bisa dibeli itu anak, yang dijual itu anak atau budak? Budak. Jadi saudara dan saya ini dibeli itu budak, saudara. Kalau budak itu punya hak enggak? Enggak. Kamu sudah dibeli, lalu Tuhan masuk dalam hatimu menjadi tuan dan raja. Jadi saudara milik Tuhan toh? Ya toh? Tapi kalau kamu melakukan apa-apa kok enggak tanya Tuhan. Kok malah gini, kalau sudah kesusahan baru Tuhan tolong. Kalau mau melakukan apa-apa enggak tanya dulu. Nah, ya dah. Ini banyak terjadi. Mau usaha, ya dah. Terus enggak punya modal. Utang dulu atau sembayang dulu? Mikir pinjem atau sembayang dulu? Mikir pinjem dulu dah. Baru sembayang. Terus nanti minjemnya tidak boleh, sembayangnya kenceng. Terus nanti kalau pinjemnya sudah boleh, tidak bisa bayar utang, sembayang meneh, ya nah. Nah, ini kesalahan orang Kristen di situ, saudara. Karena apa? Tidak mendahulukan Tuhan. Makanya kerap kali kamu apa? Usahamu, pikiranmu, kepintaranmu dipotongin Tuhan sehingga akhirnya gagal. Sebab Tuhan sudah ngomong, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Sudah belajar nurut Tuhan, sudah jangan pakai kepintaranmu dewek, serahkan Tuhan saja. Kalau engkau dan saya nurut sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh mendahulukan Tuhan dalam segala perkara kamu tanya, kamu akan dituntun. Dan tidak mungkin kamu nanti tidak digenepi janjinya Tuhan. Firman Tuhan mesti digenepi. Pasti digenepi. Sebab saya alami sendiri dari kecil. Apa saja ngomong. Belajar setia dalam perkara kecil, apa saja belajar ngomong gitu loh. Mau pergi ngomong, mau mandi ngomong, mau bangun tidur ngomong, mau apa saja ngomong. Nanti kalau Roh Kudus ngomong, lakuin, maka engkau melihat segala sesuatu. Saya bulan yang lalu dapat firman. Saudara tahu, saya dapat penglihatan begini. Saya sedang ujian dengan orang-orang banyak. Nah, saya orangnya sudah kebiasaan segala sesuatu tak serahin Tuhan, terserah Tuhan. Jadi santai. Sehingga pada waktu itu nunggu hasil ujian, saya itu sedang bikin minuman, saya mau minum. Orang lain tegang menantikan hasil ujian. Nah, apa terjadi saudara? Ada seorang malaikat datang. Lalu semua orang ngerubung. Bagaimana hasil saya? Bagaimana hasil saya? Saya tidak ngerubung. Saya santai saja ngaduk minuman. Relax. Saya bilang, tahu kok saya toh tidak bisa. Ngerti tidak? Saya toh tidak bisa. Lah buat apa pusing-pusing tanya-tanya? Wong yang ngerjakan bukan saya. Segala sesuatu Tuhan. Ngerti tidak? Saya kalau mau ngerjakan apa saja saya sembahyang. Kalau memang tidak bisa ya sudah, memang tidak bisa. Mau apa? Kalau bisa bukan saya, karena Tuhan. Nah, orang lain tanya, bagaimana hasil saya? Bagaimana? Jawabannya apa? Tunggu aja. Semua orang, aduh tegang amat. Tapi orang itu, malaikat itu justru deketin saya. Deketin saya, dia bilang gini, kamu ini loh. Saya malah dikatain gini, kamu ini loh. Kok rileknya seenakmu gitu. Kenapa sih kamu ndak pusing gitu? Saya bilang, lah memang ndak isau. Nah, orang-orang ini deketin saya lalu bilang, bagaimana? Kenapa? Terus malaikat tuh ngomong gini sama orang-orang situ. Khusus untuk orang ini, nah nuding saya. Khusus untuk orang ini. Bagaimana? Segala sesuatu sudah tersedia buat dia. Saya bilang, lo lulus pandak toh? Nah, buat apa kamu ngurusi lulus pandak?
Wong segala sesuatu sudah tersedia. Kaget tahu. Saudara tahu? Itu bisa rohani dan jasmani. Lalu saya tanya, saya berdoa, Tuhan, ada ayat yang mengatakan segala sesuatu sudah tersedia bagimu. Di mana itu? Lalu Roh Kudus mengingatkan, Tuhan mengadakan perjamuan dan saya diundang. Ya dah? Yang lain bilang apa? Aku tidak bisa. Aku mau lihat ladang. Satu ini baru kawin. Satu ini lagi ngurusin urusannya. Saudara tahu? Dia mengatakan pada saya, segala sesuatu untukmu sudah tersedia. Jadi saya sudah disiapkan untuk dijamu toh. Dijamu di mana? Kalau dijamu di surga, berarti waktunya singkat enggak? Berarti saya bakal segera untuk pulang kabur. Ngerti saudara? Dan saya orangnya seneng. Memang itu keinginan saya. Dan makanya saya ngomong sama istri saya, yang aku sudah dikatain loh, segala sesuatu sudah tersedia buat saya. Tapi juga belum tentu. Kalau itu di surga belum tentu. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kerajaan surga ada di antara kamu. Nah, ayo. Jadi belum tentu juga. Bisa juga pekerjaan Tuhan di sini harus diselesaikan toh. Maka dari itu saudara, orang seperti saya yang mengenal Tuhan ini, kalau dapat firman, kadang-kadang kerap kali apa? Ya juga tidak ngerti. Nah, iman itu bukan ngerti dulu, tapi tidak ngerti dulu, nanti setelah kejadian baru ngerti. Itu iman. Jadi saudara dan saya itu tinggal percaya aja, rileks aja. Toh mesti jadi. Karena janjinya Tuhan, kenali Tuhan sungguh-sungguh. Dan di ayat yang ke-6 ini dikatakan apa? Sebab aku menyukai kasih setia. Perhatiin tuh ya. Dan bukan korban sembelian. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ada dua perkara ini saudara harus perhatikan. Dua tingkat ini saudara. Yang pertama kasih setia. Yang kedua apa? Pengenalan. Jadi sebelum saudara bisa mengenal Tuhan lebih dalam, saudara harus melakukan apa? Kasih dan setia. Kasih itu apa? Saya sudah ngomong berkali-kali loh. Ayo, kasih itu apa? Apa? Melakukan perintah Tuhan itu kasih. Nanti kalau saudara dan saya melakukan perintah Tuhan, maka saudara dan saya akan menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, itu ketenangan, semua akan menjadi milik saudara dan saya. Jadi kalau saudara dan saya itu melakukan kasih, perintah, dan yang kedua apa? Setia. Setia itu apa? Setia itu apa? Menyangkal diri, nurut Tuhan dengan paksakan, usahakan sungguh-sungguh. Baca Alkitab, malas, ngantuk. Sebab gini, kamu harus perhatikan. Kalau kamu baca Alkitab, jangan dikira bisa seneng terus. Satu saat kamu akan mengalami kejenuhan, bosan. Satu, itu hati-hati. Itu ujian. Ujian kesetiaan. Ujian kasih. Sebab orang ujian itu selalu tegang. Tidak disertai guru. Takut, khawatir. Itu ujian. Maka dari itu kamu harus sangkal diri. Paksa. Tetap
setia. Kalau sudah janji baca 5 fatsal, 5 fatsal. Saya tiap hari sekarang Tuhan bilang 15 fatsal. Saya bilang oke. Saya nurut aja. Satu. Kedua, kadang-kadang saudara baca bilang apa? Ini tidak ada gunanya. Coba baca bilangan imamat. Gunanya apa? Hah? Oh, ngantuk malahan. Tidak ada gunanya. Tapi saya bertanya, Tuhan, kenapa imamat bilangan ini buat tulis? Supaya kamu belajar setia. Jadi enak tidak enak tetap dibaca. Tapi Tuhan bisa mengubah yang tidak enak menjadi enak. Karena ada orang tidak bisa tidur baca Alkitab bilangan imamat sembuh. Obat tidur. Jadi sembuh. Karena apa? Nurut. Hanya nurut. Saya baru dari Jakarta ketemu seorang ibu. Saya dijemput. Bu ini ternyata kaya saudara. Pakai Mercy lagi jemputnya. Saya khotbah. Dia bilang, Pak Yusa enggak kenal saya toh? Ya enggak. Tapi saya ngalami luar biasa apa yang Pak Yusa katakan. Kenapa? Pada waktu seminar terakhir, Pak Yusa itu memberi apa? Memberi roti dan air. Bukan roti dan anggur. Ya dah, karena ikut pada waktu itu terakhir ya, roti dan air. Sampai akhirnya saudara tahu, pendeta-pendeta itu marah sama saya karena dikira saya ini sesat. Anggur diganti air. Perjamuan kok pakai air? Loh, yang bilang perjamuan itu siapa? Oh, pada waktu itu Tuhan ngomong, berikan anak-anakku itu air dan roti. Seperti Elia. Mau berjalan 40 hari 40 malam, berikan roti bakar dan air. Roti panggang. Makanya rotinya pada waktu itu roti panggang. Bukan roti goreng atau roti godanu dikukus. Enggak, roti panggang. Tuhan bilang, oke. Saya itu cuma nurut toh. Oke, hari ini kamu bikin. Saya bilang, pesan roti kecil-kecil 2.000. 2.000 Pak, ya. Sebab terakhir nanti datang orang 2.000. 2.000 bener. Nah, sama air. Waduh, piye caranya ya Pak? Supaya air ini, ya sudah. Mau botolan, mau apa, mau kasih pokoknya air sama roti. Supaya mereka mendapatkan kekuatan seperti Elia. Ibu ini yang dapat salah satu saudara. Dia bilang apa? Demikian saya dapat itu Pak. Saya merasa luar biasa. Tuhan pasti punya maksud ini. Padahal dia rasanya apa? Semuanya semus. Semuanya licin. Semuanya biasa. Tidak ada masalah. Saudara, seminggu kemudian dia ditelepon seorang wanita. Mengatakan apa? Aku cari Pak ini. Loh, Pak, ibu siapa? Aku istrinya. Kaget. Dia bilang, hah? Ibu istrinya? Iya. Ketemu istrinya yang asli. Saudara. Tapi dia bilang, aneh Pak. Saya bisa tenang luar biasa. Dan menghadapi itu sepertinya hal yang biasa. Itu kalau saya sebelum makan roti dan air itu, wah, watak saya yang dulu Pak, tidak bisa terima. Pasti bubar deh. Dan akhirnya mesti kiamat sungguhan ini. Tapi kenapa saya tenang? Akhirnya saya hadepin, saya ajak ngomong, akhirnya saya temuin. Setelah saya tahu semua, 8 tahun simpenannya. Terus akhirnya saya temui suami saya temukan semua. Suami saya minta ampun dan akhirnya dilepaskan. Dan itu waktu sudah selesai. Suami saya tanya, kenapa kok tidak dari dulu? Saya tidak tahu. Saya takut luar biasa ngasih tahu karena kamu belum siap. Pasti bubaran. Tapi ini selesai semua. Suami saya bertobat. Semua damai. Dan seperti kemanten baru lagi. Dia bilang, luar biasa Pak. Tuhan itu hebat. Nah, jadi saudara tahu?
Kalau saudara dan saya cuma nurut melakukan apa yang Tuhan perintah, lakuin aja. Dipikir-pikir tidak masuk akal, biarin. Tabur saja, jalanin aja. Setelah pulang selesai saya dikasih amplop. Amplopnya tak lihat loh kok tipis. Dibuka tek 5 juta. Lumayan toh. Nabur yang tidak tahu kapan. Saya tidak pernah mengira bahwa semua gitu. Tidak peduli saya. Apa yang Tuhan perintahkan saya lakukan. Waktu di Semarang yang lalu saudara juga begitu. Saya bilang sama seorang pengusaha, kamu hati-hati, kamu gini, kamu akan menghadapi ini. Das, betul dia bilang, betul Pak. Saya ke Amerika menghadapi usaha ini. Tapi saya ingat apa yang Pak Yusa sudah katakan, itu rema buat saya. Dan saya lakukan tas. Semua jadi dibalik Tuhan, luar biasa. Kutuk jadi berkat. Sehingga akhirnya saya mendapatkan kontrakan lagi itu 1 miliar. Padahal tidak mungkin hal itu. Tapi Tuhan memungkinkan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Padahal dia harusnya diklaim saudara. Karena warnanya itu harusnya warna sudah dikasih contohnya hilang. Lalu dia bikin kira-kira. Nah di Amerika itu kan tidak bisa. Model salah itu klaim tidak bakal dibayar. Dia berkata mateng. Saat dia datang ke Amerika, dia bilang, lihat ini, salah semua. Saudara tahu bisa dibalik Tuhan. Ini hotel loh saudara, melengkapi perlengkapan hotel. Akhirnya hotel ini bisa ada orang yang beli, dan justru dia bilang, ini warna tembok, warna enggak cocok ini. Saya maunya ini. Lah, mebelnya, ya ini yang saya butuh. Kalau enggak dirubah lagi semua. Nah, jadi kutuk dirubah jadi berkat. Luar biasa. Nah, ketemu saya lagi. Ya cuma bilang, terima kasih Pak, Tuhan luar biasa. Ini berkat buat kamu. Dan saya tidak mau ngirim Pak tidak mau Pak, tidak mau ngasih kamu Sudah, akunmu saja dikirim. Tidak tahu saya. Sampai di Bandung saya buka akun saya. Lu kok melonjak sampai gini? Lumayan, 20 juta. Lumayan toh. Melonjaknya itu daan. Saudara, kalau saudara dan saya itu enggak mikir, Tuhan menyediakan. Tapi kalau saudara mikir-mikir, malah enggak dapat. Sebab Alkitab sudah ngomong, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran dan hatimu. Dan ingat, segala sesuatu ada waktunya. Jangan saudara merasa sudah dipakai Tuhan terus melakukan terus langsung mana hasilnya. Itu tandanya tidak percaya. Saudara lakukan bagianmu, Allah akan melakukan bagiannya, dan semua diatur Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan itu luar biasa saudara. Semua diatur. Saya dapat banyak karena Tuhan tahu saya butuh banyak. Kalau tidak butuh, ya tidak dikasih banyak. Karena apa? Kalau tidak butuh dikasih banyak, nanti tidak bisa tidur. Istri saya bilang tidak bisa tidur karena kebanyakan berkat. Bukan begitu masalahnya, bukan tidak bisa tidur. Tapi masalahnya apa? Kurang bisa bersyukur. Kalau kamu pas butuh, itu berkat datang. Nah, baru kamu bisa bilang apa? Aduh Tuhan, Engkau kok luar biasa. Karena tepat waktunya, jalan keluarnya itu pas. Tapi saudara kepengennya mintai apa? Disediain dulu atau pas? Nah, mintai disediain dulu lah.
Nah, tidak bisa. Itu hikmatmu. Hikmat Allah tidak begitu. Pas. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Maka dari itu kenali Allahmu. Dengan apa? Dengan cara kamu lakukan bagianmu, kasih setia. Maka engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Percaya saja. Udah ada yang kebetulan itu tidak ada. Jalan aja. Nanti Agustus ini Tuhan berkata pada saya apa? Kamu duduk diem. Jadi saya tidak pergi nginjil lagi. Kenapa Tuhan? Kamu melayani aku pas nanti Agustus 20 tahun. Tahun 80 saya tutup praktek. Tahun 2000 Tuhan bilang 20 tahun. Persis 20 tahun. Dan janji Tuhan kemarin Tuhan bilang apa? Buat kamu segala sesuatu sudah tersedia. Enak tak? Enak tak? Pulang untung. Di sini untung. Loh ya dah? Wong segala sesuatu sudah tersedia. Tidak disuruh pulang ya di sini tersedia. Pulang tersedia. Enak tak? Aman dah? Aman, santai. Tidak ada takut, tidak ada khawatir, saudara. Ngerti? Sebab apa? Jalan saja bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Enak. Rileks saja. Maka engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau berbicara selanjutnya kepada anak-anak-Mu, beracara sendiri dengan anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu mengalami pribadi demi pribadi. Bagian hamba hanya menyampaikan, mengingatkan, dan menegur mereka yang lalai, supaya mereka mengenal Engkau, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena waktunya akan datang. Kesukaran, kesulitan akan dihadapi. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu tepat waktu. Karena Engkau itu Allah yang Maha Kuasa. Jangan Engkau pergi ke tempat-Mu Tuhan. Marilah tinggal di dalam kami. Karena kami sudah siap untuk menjadi bait-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami kerap kali tidak menyadari kesalahan kami, ketidaksetiaan kami, kasih kami kepadamu. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami supaya kami dapat selalu berjalan. Engkau yang menerkam, Engkau yang menyembuhkan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Supaya kami sadar, supaya jangan sampai kami terhilang. Terima kasih Tuhan. Dan semua ada waktunya. Alkitab berkata, 2 hari dia menerkam. Dan hari ketiga dia akan menyembuhkan. Tidak lama, semuanya waktu Tuhan, bukan waktu saudara. Sadarlah, segala sesuatu doa, segala sesuatu tanyakan, jangan memutusin sendiri. Supaya jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan memanfaatkan Tuhan. Tetapi biarlah dia menjadi Tuhan dan berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.